Ku datang padamu Tuhan dengan ucapan syukur atas kebaikan-Mu dan atas anugerah-Mu. Kau yang pelihara hidupku, Kau yang memberkatiku selalu. Tuhan, layakkanlah aku untuk melayani-Mu. Ku bersyukur padamu yang menguatkan aku. Engkau yang selalu setia sepanjang jalan hidupku. Ku bersyukur padamu yang menguatkan aku. Engkau yang selalu setia sepanjang jalan hidupku. Ku datang padamu Tuhan dengan ucapan syukur atas kebaikan-Mu dan atas anugerah-Mu. Kau yang pelihara hidupku, Kau yang memberkatiku selalu. Tuhan, layakkanlah aku untuk melayani-Mu. Ku bersyukur padamu yang menguatkan aku. Engkau yang selalu setia sepanjang jalan hidupku. Ku bersyukur padamu yang menguatkan aku. Engkau yang selalu setia sepanjang jalan hidupku. Engkau yang selalu setia sepanjang jalan hidupku. Engkau yang selalu setia sepanjang jalan hidupku. Haleluya, selamat malam. Jumpa lagi dalam program pendalaman Alkitab, khususnya kitab Daniel. Sebelum memulainya, saya akan mengawali dengan doa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih atas kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan malam hari ini kami lagi akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, khususnya kitab Daniel. Tuhan mengurapi kami hamba-Mu yang akan menyampaikan.
dan mengurapi kepada semua jemaat dan siapapun yang mendengar program ini. Biarlah kiranya kami semua diurapi oleh Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan, kami dilawat oleh Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Roh Kudus memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada periode yang lalu kita sudah mengakhiri Daniel Fatsal yang ke-7 dan merupakan kesimpulan itu terdapat dalam ayat yang ke-28. Ya, untuk mengawali hari ini saya akan baca dulu kesimpulan dalam Fatsal yang ke-7 ayat yang ke-28 berkata begini. Sekianlah berita itu, adapun aku Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat dan aku menyimpan hal-hal itu dalam ingatanku. Nah, di dalam ingatan Daniel ini, Daniel melihat secara utuh kekuasaan itu berakhir di tangan Tuhan. Ya. Ada hal yang menggelisahkan Daniel adalah ketika dia melihat pada penglihatan binatang yang keempat. Ya. Nah, kita tahu bahwa dalam kehidupan manusia, asal mula yang menggelisahkan adalah dari pikiran. Ya. Pikiran Daniel, dia merasa gelisah pada waktu dia melihat binatang yang keempat. Lalu dari pikiran yang mendatangkan kegelisahan, ya kalau kita tidak dapat mengatasinya, itu bisa mendatangkan penyakit dalam kehidupan kita. Karena itu kita perlu tenang, kita perlu kembali menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus selalu yakin bahwa Tuhan kita dapat memberkati kita, dapat menolong kita pada saat kita tenang, ya. Seperti yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 127 ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya, ayat ini diakhiri, Tuhan dapat memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Waktu tidur artinya kita beristirahat, ya, pikiran kita beristirahat, ya, kita dalam keadaan tenang. Nah, Tuhan bisa memberkati kita. Jadi melalui Fatsal yang ke-7, tentu pelajaran yang kita bisa ambil bahwa apapun yang kita lihat, apapun suasana yang ada dalam hidup kita, kita belajar untuk menenangkan diri. Karena kita tahu Tuhan kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Nah, kita akan masuk kepada Fatsal yang ke-8. Daniel Fatsal yang ke-8 ini, di dalam Fatsal ini Daniel melihat sebuah penglihatan yang menggambarkan tentang dua hal. Yang pertama yaitu kerajaan-kerajaan yang akan muncul yang berhubungan dengan ibadah atau agama. Lalu yang kedua tentang apa yang akan terjadi bagi gereja atau ibadah di akhir zaman. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam Fatsal yang ke-8 ini bisa kita bagi dalam 4 bagian, ya, supaya kita teratur, kita mempelajari Fatsal 8 ini. Saya akan bagi dalam 4 bagian. Yang pertama, angka Romawi 1 bicara tentang pendahuluan. Dan itu terdapat di ayat 1 dan ayat yang kedua. Lalu Romawi 2 tentang materi penglihatan, hal-hal yang dilihat oleh Daniel. Itu terdapat dari ayat yang ketiga sampai kepada ayat yang ke-14. Lalu Romawi 3 yaitu makna penglihatan.
itu terdapat di ayat yang ke-15 sampai kepada ayat yang ke-26. Jadi nanti saya akan menguraikan mengenai makna penglihatan itu pada Romawi yang ketiga. Dan Romawi yang keempat adalah kesimpulan. Itu terdapat dalam ayat yang ke-27 pasal 8 ini. Nah, saudara-saudara, baiklah kita akan masuk kepada Romawi 1, yaitu tentang pendahuluan. Ya. Terlebih dahulu saya akan membaca Daniel 8 ayat 1 dan ayat yang kedua berkata demikian. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belsasar, nampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Ayat 2. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam, dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Ya. Nah, dalam pasal 8 ini merupakan penglihatan yang kedua yang terjadi kira-kira 2 tahun setelah apa yang dilihat oleh Daniel pada pasal yang ke-7. Ya. Saat itu berada dalam kepemerintahan Raja Belsasar. Nah, ia menginformasikan di mana ia menerima penglihatan yaitu di Puri Susan. Ya, Puri bicara tentang kota benteng. Ya. Daniel sedang berada di tepi sungai Ulai. Ya, jadi dalam pembukaan ini jelas, jadi Daniel mendapatkan penglihatan kembali untuk yang kedua kalinya, dan ini terjadi kira-kira 2 tahun setelah penglihatan pada pasal yang ke-7. Lalu dalam Romawi yang kedua tentang materi penglihatan. Ya, ini ditulis dalam ayat yang ketiga sampai kepada ayat yang ke-14. Nah, dalam penglihatan Daniel ini dapat kita bagi dalam 3 segmen. Ya, ada 3 segmen yang akan kita perhatikan dalam penglihatan pasal 8 ini. Yang pertama yaitu tentang domba jantan. Ya. Nah, saya akan baca dalam Daniel 8 ayat yang ketiga. Aku mengangkat mukaku dan melihat tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya 2 dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Ayat 4. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan. Dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia. Dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Ia berdiri di tepi sungai. Ya, ada beberapa hal yang kita perhatikan dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, bahwa dikatakan domba jantan itu memiliki 2 tanduk. Ya, nanti saya akan jelaskan pada hal yang ketiga pada Romawi 3. Ya, dan dikatakan tanduk yang tumbuh terakhir lebih tinggi. Artinya bahwa kekuasaannya lebih tinggi walaupun berada dalam kepala yang sama. Ya. Lalu berikutnya dikatakan domba itu menanduk ke barat, utara, dan selatan. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang domba, ya, domba itu adalah binatang mamalia dan umumnya sifatnya tenang. Ya, seperti Yesus digambarkan sebagai domba Allah yang sifatnya tenang. Tetapi penglihatan di dalam pasal 8 ini bukan domba yang tenang. Ya, dikatakan
Tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia. Ia berbuat sekehendaknya, ia membesarkan diri. Ya. Lalu segmen yang kedua, ini tentang kambing jantan. Ya, sekali lagi nanti saya akan jelaskan gambaran tentang apakah domba jantan itu. Ya. Nah, yang kedua adalah kambing jantan. Kita bisa baca dalam ayat yang ke-5 sampai kepada ayat yang ke-7. Daniel 8 ayat 5 berkata begini, "Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampaklah seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya." Ayat yang ke-6. "Ia datang pada domba jantan yang dua tanduknya dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat." Ayat yang ke-7. "Aku melihatnya mendekati domba jantan itu. Ia menggeram, lalu ditanduknya domba jantan itu. Dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya." Ya. Kita perhatikan di dalam pembacaan ini, kambing itu datang dari sebelah barat, melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Ya. Dan dikatakan memiliki satu tanduk yang aneh terletak di antara kedua mata. Ya. Lalu dikatakan menyerang domba jantan dengan ganas. Akibat peperangan tersebut, maka dua tanduk domba jantan patah, kemudian dihempaskan dan diinjak-injak. Ini membuat domba jantan tidak berdaya. Ya. Lalu dikatakan kambing jantan sangat membesarkan diri. Ketika ia sampai ke puncak kuasanya, patahlah tanduk itu. Ya. Dari tanduk yang patah itu tumbuh 4 tanduk yang sejajar. 4 mata angin, salah satu dari 4 tanduk itu muncul satu tanduk kecil dengan pengaruh atau kekuasaan yang besar. Dan ia menjadi besar ke arah selatan, timur, dan ke arah tanah permai. Bahkan ia berhasil menguasai. Nah, saudara-saudara, tentu kalau kita hanya membaca ayat-ayat ini, kita tidak mengerti, ya, bicara tentang apakah binatang ini, ya. Nah, lalu segmen yang ketiga, di sana disebutkan tentang orang-orang kudus yang berada di Sungai Ulai. Ya. Saya bisa baca dalam ayat yang ke-13, Daniel 8 ayat yang ke-13 berkata begini. "Kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, 'Sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak?' Lalu ayat yang ke-14, maka ia menjawab, 'Sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar.'" Ya. Nah, yang diterjemahkan dengan orang kudus di sini adalah menunjuk kepada orang-orang percaya yang tetap setia.
Ya. Orang-orang percaya yang tetap setia, kita bisa lihat sebagai ayat pembanding dalam Daniel pasal 7, kita mundur Daniel pasal 7 ayat yang ke-27, berkata begini, maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Ya, tentu ayat-ayat ini merupakan sebuah nubuatan bagi orang-orang percaya. Ya. Nah, ini menjadi sebuah keuntungan buat Daniel. Dan yang menarik di sana dikatakan sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan itu. Ya. Karena ternyata ayat-ayat ini berhubungan dengan kekejaman Antiochus IV. Ya. Itu pada tahun 175 sampai 164 sebelum Masehi, yang menodai bait suci, sebuah tindakan melawan Allah dan umatnya. Ya, jadi kerajaan-kerajaan yang muncul ini, mereka akan membuat hal-hal yang menodai bait suci, tindakan tentang melawan Allah dan umatnya. Dan ini adalah sebuah simbol dari Antikristus, ya, yang berseteru dengan Kristus serta umat-umatnya di akhir zaman. Ya. Kalau kita kembali lagi ke Daniel 7 ayat yang ke-25, ya, ini dikaitkan dengan binatang-binatang tadi, ya, domba jantan dan kambing jantan. Dikatakan dalam Daniel 7 ayat yang ke-25, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Ya. Kita perhatikan di sini, ya. Daniel 7 ayat 25 sudah menubuatkan bahwa ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ya, kita kaitkan dengan Daniel pasal 7 ayat yang ke-25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Ya. Jadi binatang domba jantan dan kambing tadi melambangkan tentang kerajaan-kerajaan yang akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Dan dikatakan dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya, perhatikan, selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ya. Karena itu di dalam pasal 8 ini dikaitkan dengan simbol Antikristus. Ya. Yang menjadi pertanyaan tadi, berapa lama ia akan melihat penglihatan ini? Ya. Lalu dalam ayat yang ke-14 dijawab. Daniel 8 ayat 14 tadi, maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Ya. Sesuatu yang luar biasa, ya, bahwa pada akhirnya bait suci yang digunakan untuk korban-korban tadi akan dipulihkan dan akan dijadikan menjadi yang pantas dan benar, kembali kepada kondisi yang murni, yang sesungguhnya dan sepantasnya. Ya.
baiklah saudara, untuk lebih jelas tentang makna dari penglihatan ini, kita akan masuk pada Romawi yang ketiga, yaitu bicara tentang makna dan penglihatan. Dan saya akan membaca ayat yang ke-15, karena makna penglihatan ini ditulis dalam pasal 8 ayat 15 sampai ayat yang ke-26. Ya. Dan baiklah, kita akan baca terlebih dahulu ayat yang ke-15. Sedang aku Daniel melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki. Daniel, dia berusaha untuk memahami. Ya, jadi Daniel tidak pasif, tetapi juga tidak aktif. Ya, karena itu di dalam ayat yang kedua dikatakan ketika Daniel berdiri di tepi sungai Ulai dan mendengar suara, kita lihat bahwa posisi Daniel berdiri itu sangat menentukan. Ya, itu ada makna tertentu yang terkandung di dalamnya. Daniel sedang berdiri di tepi sungai Ulai. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, di mana Bapak Ibu posisinya sekarang, itu menentukan sejauh mana kita bisa menangkap suara Tuhan. Ya. Kalau kita ada posisi dekat dengan Tuhan, maka kita akan banyak mendengar suara Tuhan. Tetapi kalau hidup kita jauh dari Tuhan, bagaimana kita bisa menangkap suara Tuhan? Ya. Karena itu kita melihat Daniel, dia berdiri di tepi sungai. Kita teringat kepada satu ayat dalam Mazmur Fatsal yang pertama, ayat yang ketiga. Dikatakan begini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya. Jadi Daniel, dia berada di tepi sungai Ulai. Ya, ini Daud menulis dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga, digambarkan dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Lalu dikatakan yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, sesuatu yang luar biasa, keberadaan kita. Ya, saya mulai akan masuk kepada pengertian-pengertian rohani. Bagaimana dengan keberadaan iman kita pada hari-hari ini? Bagaimana rohani kita hari-hari ini? Apakah kita berada dalam posisi yang hubungannya erat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, berhubungan karib dengan Tuhan, intim dengan Tuhan? Itu yang membuat kita bisa berhasil dan bisa menghasilkan buah. Dikatakan tidak layu daunnya. Apa yang diperbuatnya berhasil. Ya, jadi posisi kita ini sangat menentukan tentang bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita bisa melangkah, kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau kita tidak mendengar suara Tuhan, maka kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Ada begitu banyak orang-orang yang pada hari-hari ini mereka kebingungan mau berbuat apa. Karena itu perlu kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu di dalam ayat yang ke-16, Daniel 8 ayat yang ke-16. Dan aku mendengar, nah ini dia, ya, karena dia posisinya berada di dekat sungai itu, dia katakan, dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, Gabriel atau Jibrail, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Ya. Gabriel ini adalah menggambarkan tentang Roh Kudus. Ya. Roh Kudus adalah sebagai penolong. Roh Kudus adalah sebagai parakletos, penolong, pendamping. Dia yang akan menolong kita pada waktu kita tidak bisa mengerti. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Roh Kudus akan menolong kita, membuat kita mengerti apa yang Tuhan sedang sampaikan dan bicarakan kepada kita. Ya, kita teringat kalau bicara tentang Gabriel,
Dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-19 dikatakan begini, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Ya. Secara harafiah, Gabriel adalah hamba Allah yang perkasa, atau Allah telah menunjukkan keperkasaannya. Nah, saudara-saudara, bukankah hari-hari ini kita sangat membutuhkan pertolongan kuat kuasa daripada Roh Kudus? Ya, sangat menarik kalau kita berbicara tentang makna dari penglihatan ini. Ya, sampai kepada ayat yang ke-26 akan menceritakan begitu lengkap tentang makna dari penglihatan ini. Ya, namun sangat disayangkan waktu kita tidak bisa meneruskan lebih dulu. Saya sampaikan di sini dulu tentang pemahaman kitab Daniel ini. Kita akan mengikuti lanjutan tentang makna penglihatan ya dalam Daniel pasal yang ke-8 pada minggu yang akan datang. Saya akan mengakhiri dengan doa, dan saya percaya Bapak Ibu penasaran untuk mendengar, ya, mengerti apa makna dari penglihatan ini. Tunggu pendalaman Alkitab minggu depan. Ya. Baiklah, saya akan akhiri dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih atas pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, pengurapan dari Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu, khususnya kitab Daniel. Kami hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi saya mohon kiranya Roh Kudus akan terus menyentuh hati umat-umat-Mu. Buat kami mengerti atas penglihatan-penglihatan yang dilihat oleh Daniel ini, sehingga menjadi bekal bagi kami yang hidup di akhir zaman ini. Dalam tata ibadah kami, dalam kami mendekatkan diri kepadamu ya Tuhan, supaya kami dapat mendengar suaramu, kami dapat mengerti kehendak-Mu, dan hati kami boleh disatukan dengan hati-Mu, sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, itu pun sesuai dengan kehendak daripadamu ya Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Kalau kami pernah melangkah pada jalan yang tidak seturut dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan ampuni kami. Bawa kami kembali kepada jalan Tuhan untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mengakhiri pendalaman Alkitab pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.